Halo anak-anak yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Bu Cutri dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang keempat dengan judul Belajar, Berlatih, Olah Rasa, dan Olah Hati. Teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah yang saling melengkapi dan sederajat. Menjadi citra Allah perlu belajar dan berjuang terus-menerus. Untuk hal tersebut, Tuhan sudah melengkapi setiap orang dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Mari kita menggali pengalaman dari kitab suci mengenai perumpamaan tentang talenta. Kisah tersebut diambil dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai dengan 29. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segeralah pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah meroleh laba 5 talenta." Maka tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu."
Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 1-29, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan. Perumpamaan yang digunakan adalah pemberian talenta kepada hamba-hambanya oleh Tuan yang akan pergi. Tuan itu berpesan agar talenta itu dikembangkan sehingga ketika tuannya pulang dan meminta kembali, talenta itu sudah bertambah. Teman-teman, mungkin di antara kalian belum mengerti tentang arti talenta. Dalam kamus Alkitab, talenta diartikan sebagai ukuran timbangan sebesar 3.000 shikal atau 34 kg. Dalam Perjanjian Baru, talenta adalah ukuran uang yang sangat besar nilainya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar setara dengan upah bekerja 1 hari. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, talenta dapat diartikan sebagai bakat. Setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kerajaan Allah. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, perlu kemampuan atau bakat tertentu. Kemampuan dan bakat yang kita miliki merupakan talenta dari Tuhan. Contoh bakat yang kita miliki. Ada yang memiliki bakat menyanyi, bakat mengajar, bakat olahraga, bermain musik, melukis, dan masih banyak yang lain. Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bakat kita. Mengembangkan bakat berarti mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Mengembangkan bakat dapat dilakukan dengan belajar giat, berlatih, olah rasa, dan olah hati sesuai dengan bakatnya. Pengembangan bakat perlu diarahkan bagi majunya masyarakat dan kesetaraan relasi perempuan dan laki-laki. Pengembangan bakat perlu diarahkan bagi terwujudnya kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita kembangkan bakat dan kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing sebagai anugerah dari Tuhan. Demikianlah pelajaran agama Katolik pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.